Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Xander tidak berani melanggar perintahmu, Tuan Dewa Phoenix, tapi Xander tidak mungkin menerima permintaan darimu. Feng Xander membungkuk dalam-dalam di hadapan jiwa Phoenix dengan panik. Ya, kamu bisa, kata jiwa Phoenix. Cahaya di pupilnya semakin lemah dari tahun ke tahun, sama seperti suaranya yang semakin berat. Harapanku padamu adalah meninggalkan tempat ini dan tinggal di sisi Yunce selama yang kau bisa. Ah! Feng Xander terkejut pada awalnya, tapi kemudian dia mengingat apa yang disebut permintaan jiwa Phoenix dan semakin panik. Dia adalah dermawan yang hebat bagi Xander. Xander tidak bisa menyakitinya apapun yang terjadi. Yang mulia ini pasti tidak memintamu untuk menyakitinya, apalagi bersekongkol melawannya. Lalu, apakah kamu meminta Xander untuk melindunginya, Tuan Dewa Phoenix? Dia sedikit rileks ketika mendengar kepastiannya. Jiwa Phoenix berkata, dia tidak membutuhkan perlindunganmu, karena dia dekat dengan semua praktisi terkuat di benua ini. Namun, ada satu hal yang hanya bisa kamu lakukan. Hanya saya. Feng Xander mengulangi kata itu dengan lembut sambil merasa tersesat. Kamu sebaiknya mengingat semua yang dikatakan orang mulia ini mulai sekarang. Kamu tidak boleh melupakan satu kata pun karena ini menyangkut kehidupan, nasib Yunce, dan bahkan kehidupan dan kematian benua ini sendiri. Feng Xander menatap ke depan sambil merasa bingung. Dunia di luar penghalang Phoenix adalah dunia luar bagi Yun Wuxin. Itu adalah dunia yang belum pernah dia injak sampai sekarang. Feng Xander menggendong Yunce, sedangkan Yun Wuxin menggendong Chu Yuechan. Di atas langit di mana cakrawala tidak memiliki batas, dan udaranya benar-benar berbeda, Yun Wuxin tampak bersemangat seperti burung yang baru saja keluar dari kandangnya saat dia mengamati sekelilingnya dan menghirup udara yang berbeda dengan rakus. Kami akhirnya pergi. Chu Yuechan menatap ke kejauhan dengan mata yang rumit. Bagi orang lain, kehidupan tanpa hasrat di Frozen Cloud Asgard atau isolasi bertahun-tahun di klan Phoenix mungkin terasa seperti penjara, tapi Chu Yuechan sudah terbiasa sejak lama. Faktanya, dia sangat takut dengan apa yang mungkin terjadi di masa depan bagi mereka. Pada akhirnya, Yun Wuxin adalah alasan terbesar mengapa dia memutuskan untuk pergi bersama Yunce. Peri kecil, Chu Yuechan tidak bisa menyembunyikan pikirannya dari Yunce. Dia berkata dengan lembut, aku akan selalu bersamamu. Tiba-tiba, kehadiran berbahaya mendekati mereka dari kejauhan. Itu adalah elang raksasa yang ditutupi warna hijau dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu telah memicu badai angin saat terbang di langit, dan sasaran badai angin itu tidak lain adalah mereka. Feng Xander menjadi tegang dan segera bergerak ke depan Yunce. Berbeda dengan dia, Yunce tidak terlihat khawatir sedikit pun. Yun Wuxin menoleh dan mengarahkan jarinya ke elang raksasa itu. Badai angin yang diciptakan oleh elang raksasa itu langsung hilang, dan ia terkunci di tengah penyelaman oleh kekuatan yang tidak mungkin bisa dilawannya bahkan jika ia 10 kali lebih kuat. Yun Wuxin mengamati elang itu dengan sangat serius sebelum bertanya, apa itu? Itu sangat cantik, tapi juga sangat kejam. Yunce tersenyum, itu adalah Fierce Stormhawk. Dahulu kala, saya terjatuh di sini karena dia mengejar saya. Bibir Yun Wuxin sedikit terbuka ketika mendengar ini. Lalu dia berkata dengan agak marah, dia pernah mengejarmu sebelumnya, ayah. Itu pasti burung yang jahat. Dia mengarahkan jarinya ke Fierce Stormhawk lagi, dan makhluk malang itu mulai berputar ke bawah seperti gasing hingga terbang keluar dari pandangan Yunce. Hahaha. Yunce tertawa terbahak-bahak, tapi kemudian mengerutkan keningnya. Pertama, itu adalah binatang skala biru. Sekarang, itu adalah Fierce Stormhawk. Entah kenapa, mereka telah berubah begitu hebat dan sangat berbeda dari apa yang dia ingat hingga seolah-olah mereka terdistorsi oleh sesuatu. Tunggu sebentar, terdistorsi.
Jika ada satu hal yang Yunce tahu dapat mengubah sifat makhluk hidup, itu hanyalah energi kegelapan yang mendalam. Namun, ini adalah benua langit yang mendalam, dan tidak ada seorang pun selain dia yang memiliki energi kegelapan yang mendalam setelah Feng Juechen dan Xuan Yuan Wentian pergi. Selain itu, sarang setan pembantaian bulan di dekat istana samudera tertinggi selalu dikurung, jadi seharusnya tidak ada energi iblis yang bocor ke sekelilingnya. Meski tidak disegel, tempat ini masih terlalu jauh untuk menyerah pada pengaruhnya. Saat Yunce sedang berpikir sendiri, kilatan merah tiba-tiba menarik perhatiannya. Dia tanpa sadar melihat ke arah timur, dan langsung disambut oleh pemandangan bintang merah terang. Saat ini sedang siang hari, dan sinar matahari putih yang menyinari langit seharusnya lebih dari cukup untuk menutupi bintang atau bulan manapun. Namun, bintang merah itu tetap terlihat dengan mata telanjang, dan cahayanya tampak cukup tajam untuk menembus apapun. Ketika Yunce menatap bintang itu secara langsung, dia merasa seperti sepasang jarum merah menembus bola matanya. Bahkan hati dan jiwanya pun menggeliat kesakitan yang tak terlukiskan. Lihat, bintang merah itu muncul lagi. Yunce masih bergulat dengan kebingungannya ketika tangisan lembut Yun Wuxin mencapai telinganya. Kemudian, bintang merah itu tiba-tiba menghilang dan tetap seperti itu untuk waktu yang sangat lama. Bintang merah, apa dia berkata lagi? Ada apa dengan cahaya merah itu? Apakah itu sering muncul? Yunce berbalik dan bertanya. Feng Xianer menjawabnya, itulah yang kami sebut bintang merah. Itu mulai muncul setengah tahun yang lalu, tapi hampir tidak pernah bertahan lama sebelum menghilang lagi. Namun, identitas aslinya masih belum diketahui hingga saat ini, meski banyak rumor yang menyatakan bahwa itu adalah pertanda nasib baik. Yunce terdiam. Sebenarnya, itu tidak hanya muncul di benua langit yang mendalam. Kakak dan aku pernah melihatnya saat kami menjelajahi alam iblis ilusi. Feng Xiang menambahkan sebelum bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya ini semakin sering muncul akhir-akhir ini. Setengah tahun yang lalu, Yunce mengerutkan kening sebelum tiba-tiba bertanya, bukankah itu saat para binatang buas mulai gelisah? Feng Xianer terkejut, menurut saya begitu, ya. Apakah keduanya terhubung? Yunce terdiam sesaat sebelum dia tersenyum padanya dan berkata, itu hanya tebakan yang tidak berbahaya. Pokoknya, ayo pergi. Oh benar, mengapa Dewa Phoenix memanggilmu? Xianer. Yunce bertanya tanpa berpikir. Tentang itu, Feng Xianer menundukkan kepalanya sedikit sebelum menjawab dengan lembut, aku tidak ingin menyembunyikan ini darimu, tapi, Dewa Phoenix menyuruhku untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal itu, jadi, maafkan aku. Yunce buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dewa Phoenix pasti memanggilmu untuk sesuatu yang penting. Ini salahku karena menanyakannya tanpa berpikir. Feng Xianer membuka mulutnya seolah hendak berbicara, tetapi akhirnya dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Pegunungan 10.000 binatang adalah rumah bagi banyak binatang buas, dan sebagian besar dari mereka berubah menjadi ganas karena suatu alasan. Mereka segera menyerang kelompok itu saat mereka sudah terlihat. Mereka telah diserang sebanyak 12 kali pada saat mereka akhirnya berhasil keluar dari pegunungan. Untungnya, sebagian besar binatang buas yang hidup di tempat ini berada di alam mendalam roh atau alam mendalam bumi. Apapun di atas itu seperti binatang mendalam langit sangatlah langka. Mempertimbangkan kaliber Feng Xianer dan Yun Wuxin, mustahil bagi binatang buas yang tidak punya pikiran ini untuk mengancam mereka tidak peduli berapa banyak jumlahnya. Ketika kelompok itu akhirnya meninggalkan pegunungan 10.000 binatang, Yunce akhirnya menyadari bahwa binatang buas teritorial sebagian besar telah meninggalkan wilayah mereka sendiri karena suatu alasan. Tidak hanya desa-desa yang terletak di sebelah pegunungan yang hancur, bahkan jalan-jalan resmi pun sangat sepi.
Dia tidak dapat menemukan satu orang pun meskipun saat itu siang hari bolong. Apakah di tempat lain sama? Yun Ce bertanya. Feng Xianer mengangguk. Daerah yang terkena dampak paling parah adalah Wasteland of Death. Zona bencana berdiameter ratusan kilometer, dan tidak ada yang berani mendekatinya saat ini. Meskipun monster-monster yang gelisah telah berhasil ditekan beberapa kali, dikabarkan bahwa kerusuhan semakin meningkat dari hari ke hari. Jika situasi ini terus berlanjut, kemungkinan besar setiap binatang besar di Wasteland of Death akan berubah menjadi ganas juga. Jika ini benar, maka satu-satunya solusi yang layak untuk memadamkan kerusuhan ini mungkin adalah dengan membantai setiap binatang besar yang ada di Wasteland of Death. Wasteland of Death memiliki lebar 400 km, itu adalah tempat paling berbahaya di Blue Wind Nation di mana banyak binatang buas berbahaya yang tak terhitung jumlahnya tinggal. Binatang buas yang sangat besar di pegunungan 10.000 binatang tidak memiliki apapun pada mereka. Dahulu kala, Chu Yuechan hampir mati karena 2 naga banjir di tempat itu. Jika Sekte Divine Phoenix tidak memberikan bantuan mereka kepada Blue Wind Nation, kerusuhan ini pada akhirnya akan menyebabkan bencana besar. Apa yang sedang terjadi? Saat Yun Ce sedang menjelaskan budaya dan masyarakat Blue Wind Nation dan Blue Wind Imperial City kepada Yun Wuxin, mereka tiba-tiba mendengar auman beberapa binatang buas dan suara sesuatu yang membelah udara dengan sangat cepat hingga hampir tumpang tindih tepat di depannya, mereka. Yun Ce dengan mudah mengetahui bahwa itu adalah suara ledakan pedang yang merobek ruang. Feng Xianer berhenti dan menjelaskan kepada Yun Ce, itu adalah Ling Jie yang kita temui kemarin lusa. Ling Jie, Chu Yuechan meliriknya ke samping, tuan muda kedua dari Heavenly Sword Villa. Kembali pada hari-hari, Ling Jie telah melawan Yun Ce selama Blue Wind Ranking Turnamen. Dia telah membuktikan dirinya lebih berbakat daripada kakak laki-lakinya, Ling Yun dalam bidang pedang ketika dia baru berusia 16 tahun, memukau semua orang. Itu dia, jawab Yun Ce. Dia telah menjelajahi dunia selama beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan kultivasinya, dan membantu saya menemukan Anda. Dia ingin menebus dosa ibunya. Chu Yuechan terdiam. Saya sendiri berhutang budi padanya. Saat aku pergi melawan klan surga terbakar, dia mengkhawatirkan keselamatanku dan melakukan perjalanan jauh hanya untuk membantuku dalam pertempuran. Saat kakeknya, Ling Tiani mencoba membunuhku, dia mempertaruhkan nyawanya sendiri dengan menghalangi jalannya, dan ketika saya melakukan perjalanan ke Divine Phoenix Nation untuk berpartisipasi dalam turnamen peringkat 7 negara. Dia sekali lagi melakukan perjalanan jauh hanya untuk menyemangati saya dengan risiko keselamatannya sendiri. Secara objektif, itu tidak bisa dianggap sebagai bantuan besar, tapi itu tetap sangat berharga dan murni bagiku. Yun Ce menghela nafas pelan sebelum melanjutkan dengan perasaan yang rumit, itulah sebabnya aku akhirnya memutuskan untuk tidak membunuh Suan Yuan Yufeng meskipun mengetahui kekejamannya. Haruskah kita menghindarinya? Feng Xianer bertanya. Jelas bahwa Yun Ce tidak ingin bertemu dengannya beberapa hari yang lalu. Tidak apa-apa. Yun Ce tersenyum. Jarang bertemu seperti ini, kita tidak bisa pergi begitu saja tanpa menyapanya. Ling Jie jelas tidak ada di sini untuk berkultivasi karena levelnya saat ini jauh melebihi makhluk di tempat ini. Alasan sebenarnya dia bertahan di sekitar area ini selama beberapa hari terakhir adalah untuk menyelamatkan orang-orang yang tersesat ke area ini secara tidak sengaja, seperti bagaimana dia muncul seperti guntur ketika Feng Xianer dan Yun Ce diserang oleh Blue Skull Beast hari itu. Ledakan pedang yang mencolok merobek tanda hitam di angkasa, dan gumpalan binatang buas yang mengamuk jatuh ke tanah berkeping-keping begitu saja. Ketika binatang buas terakhir telah mati, Yun Ce tiba-tiba memasuki pandangannya. Seluruh tubuh Ling Jie membeku seolah-olah dia sedang kesurupan. Lama tidak bertemu, Jie kecil. Penampilanmu belum berubah sejak terakhir kali kita bertemu.
Yunce tersenyum padanya saat Feng Xianer membawanya ke tanah. Ling Jie tetap linglung selama beberapa tarikan napas sebelum akhirnya tergagap tak percaya. Yun, tidak, kamu benar-benar. Baru 5 tahun sejak terakhir kali kita bertemu, kan? Apakah kamu sudah melupakanku? Reaksinya membuat Yunce geli. Tidak, Ling Jie buru-buru menggelengkan kepalanya. Akhirnya percaya bahwa matanya sendiri tidak mempermainkannya, Ling Jie berjalan menuju Yunce dengan kegembiraan yang tak terkatakan. Bos, itu benarkah kamu? Saya mendengar bahwa Anda telah pergi ke alam yang lebih tinggi, dan apakah Anda baru saja kembali dari dunia lain? Tapi kamu terlihat. Tentu saja, Ling Jie tidak bisa merasakan aura mendalam apapun dari Yunce sama sekali, meskipun hal ini dapat dijelaskan karena jarak antara dia dan Yunce begitu lebar sehingga aura Yunce tidak mungkin terlihat. Itu tidak akan menjelaskan mengapa Yun kulit C tampak kasar, atau pupil matanya yang sangat keruh. Yunce mengangguk, aku telah pergi ke dunia lain. Sebenarnya, saya baru saja kembali dari sana belum lama ini. Sedangkan untuk penampilanku saat ini, seperti yang bisa kau lihat, aku telah kehilangan seluruh energiku yang dalam, dan pada dasarnya aku menjadi cacat sejak saat ini. Terkejut, Ling Jie tidak bisa mempercayai kata-kata Yunce, apalagi menerimanya. Dia bergumam, bagaimana bisa? Tatapan Ling Jie menyimpang ke samping tanpa disadari saat dia berbicara, dan Chu Yuechan tiba-tiba memasuki pandangannya. Pada saat itu, pedang yang surgawi terlepas dari genggamannya, dan dia gemetar seperti baru saja disambar petir. Pedang yang tidak pernah lepas dari tangannya menghantam tanah berbatu dengan suara dentingan yang tajam. Peri, Yuechan. Sekali lagi, dia membeku di tempat. Faktanya, gejolak di matanya tampak lebih besar dibandingkan saat dia melihat Yunce tadi. Chu Yuechan pernah menjadi kecantikan nomor 1 di Blue Wind Nation. Ayahnya terobsesi padanya seperti orang gila, dan ibunya sangat cemburu hingga membuatnya menjadi gila. Dia juga wanita yang dia harapkan bahkan dalam mimpinya untuk ditemukan selama ini. Yunce tersenyum, akhirnya aku menemukannya. Bang! Lutut Ling Jie terjatuh dengan keras ke tanah, dan air mata di matanya tumpah seperti bendungan yang rusak. Peri Yuechan, putra orang berdosa, Ling Jie ada di sini untuk meminta maaf atas nama ibunya. Ling Jie membanting kepalanya ke tanah tepat setelah dia mengatakan ini. Karena dia tidak melindungi dahinya dengan energi yang dalam, darah tumpah ke tanah berdebu begitu keduanya melakukan kontak. Yunce tidak bergerak untuk menarik Ling Jie berdiri. Bahkan, dia tidak terkejut sedikit pun dengan tindakannya. Karena dia tahu betul bahwa perselingkuhan mengenai Chu Yuechan selalu sangat membebani hati dan kepala Ling Jie, meskipun dia tidak melakukan kesalahan apapun, tapi ini hanyalah bagian dari temperamennya dan itu juga bagian dari Ling Jie yang melakukannya. Yunce paling mengaguminya. Ibu, Yun Wuxin, yang tidak terbiasa melakukan kontak dengan orang luar, tanpa sadar bersembunyi di belakang Chu Yuechan saat dia menatapnya dengan bingung. Reaksi Chu Yuechan sangat tenang dan lembut, kamu tidak perlu melakukan ini. Semua ini tidak ada hubungannya denganmu dan itu bahkan bukan salahmu. Tidak, Ling Jie menggelengkan kepalanya, suaranya serak dan serius, sebagai putra orang itu, tentu saja aku harus menebus dosa ibuku. Bertahun-tahun yang lalu, karena kecemburuan ibuku telah berubah menjadi kebencian, dia melakukan sesuatu padamu yang sulit untuk dimaafkan, tapi untungnya, surga mengasihanimu dan kamu akhirnya selamat dan sehat. Jika tidak, ketika dia mencapai titik ini, dia begitu tercekik oleh emosi sehingga dia merasa sulit untuk melanjutkan. Dia sudah bukan lagi Ling Jie di masa lalu, Ling Jie yang agak naif dan tidak dewasa. Sekarang dia adalah Blue Wind Sword Saint yang terkenal karena kehebatan bela dirinya. Tapi saat ini,
Air mata mengalir dari matanya seperti hujan dan dia tidak bisa menghentikannya mengalir. Setelah Yunce mengalahkan Xuan Yuan Wentian bertahun-tahun yang lalu, dia telah membantai dua tempat suci yang besar, aula bulan matahari dan wilayah pedang surgawi yang perkasa, dan itu hanya bisa disebut sebagai tindakan yang kejam dan tanpa ampun. Namun, dia telah melepaskan Xuan Yuan Yufeng, seseorang yang sangat dia benci. Ling Jie mengerti mengapa dia melakukan itu, karena dia adalah ibunya. Jadi bagi Ling Jie, Yunce telah memberikan bantuan yang sangat besar padanya dan telah menunjukkan kasih sayang dan persahabatan yang sangat besar padanya. Namun pada saat ini, hal itu juga menjadi beban berat yang sulit dilepaskannya. Akibatnya, dia meninggalkan villa pedang surgawi dan melakukan perjalanan ke seluruh negeri hanya dengan pedangnya sebagai rekannya dengan harapan dia dapat menemukan Chu Yuechan, yang statusnya masih belum diketahui. Meskipun dia sendiri belum menemukan Chu Yuechan, tetapi setelah melihatnya aman dan sehat dengan matanya sendiri, setelah melihatnya bersama Yunce, dia akhirnya bisa melepaskan beban berat dan rasa bersalah yang besar itu. Xiao Jie, kata Yunce dengan alis berkerut, apakah kamu baru saja mengatakan, mendiang ibumu? Ling Jie menutup matanya dan berbicara dengan suara lembut, bertahun-tahun yang lalu, setelah daerah pedang surgawi yang perkasa dihancurkan, temperamen dan kepribadian ibuku mengalami perubahan besar dan dia didera oleh mimpi buruk setiap malam. Pada suatu malam 2 tahun lalu, dia kembali ke tempat di mana daerah pedang surgawi yang perkasa dulu berada, tempat dia bertemu ayahku, dan di sana, dia bunuh diri. Ling Jie mengucapkan kata-kata ini dengan susah payah. Dada Yunce naik dan turun dan dia menghela nafas. Meski ibu saya sudah tiada, dosanya tetap ada. Jadi sebagai putranya, tentu saja saya harus menebus kesalahan mereka. Saat kata-kata itu terngiang di telinga Yunce, tiba-tiba dia merasa tidak nyaman saat dia dengan cemas berkata, Xiao Jie, kamu. Tapi, bagaimana harusnya bisa menghentikan Ling Jie saat ini? Pedang yang surgawi di bawah kakinya terbang saat seberkas cahaya pelangi melintas ke atas. Saat sinar pedang itu membelah udara, ia memotong jari tengah dan jari manis tangan kiri Ling Jie, membuat mereka terbang ke kejauhan. Ah! Feng Xianer dan Yun Wuxin berteriak ketakutan secara bersamaan. Chu Yuechan mengalihkan pandangan bersalju dari pemandangan mengerikan itu sambil menghela nafas pelan, dosa itu bukan milikmu, mengapa kamu harus melakukan ini? Xiao Jie, apa yang kamu punya? Saat dia melihat jari-jari yang terputus terbang jauh ke kejauhan saat terbawa oleh angin, Yunce menggelengkan kepalanya. Bagi seorang praktisi mendalam yang telah menghabiskan seluruh hidupnya mengembangkan ilmu pedang, apa yang diwakili oleh hilangnya 2 jari, itu adalah bukti dengan sendirinya. Setelah 2 jarinya putus, yang tampak di wajah Ling Jie bukanlah rasa sakit melainkan kelegaan, seolah-olah ia telah lepas dari tanggung jawab yang berat. Apa yang telah ia putuskan bukan hanya kedua jarinya, ia juga telah memutuskan rantai yang telah ia lilitkan pada hati dan jiwanya selama bertahun-tahun. Ling Jie tidak diragukan lagi adalah seseorang yang sangat menghargai persahabatan dan persaudaraan. Dia teringat kembali saat dia dan Yunce pertama kali bertemu. Pada saat itu, dia adalah tuan muda kedua dari Villa Pedang Surgawi dan Yunce hanyalah murid tak dikenal dari istana yang mendalam. Tapi setelah pertaruhan yang mereka lakukan dalam 3 serangan pedang di Istana Kekaisaran Blue Wind, dia kalah dari Yunce dan meskipun dia kalah karena rencana Yunce, dia tetap menerima kekalahannya dengan sepenuh hati, dan dia bersedia menjadi milik Yunce, adik laki-lakinya meskipun dia adalah tuan muda kedua dari Villa Pedang Surgawi. Sejak hari itu hingga hari ini, tidak peduli berapa banyak gelombang besar yang dia alami dalam hidupnya, dia tidak pernah berubah sedikit pun. Meskipun Xuan Yuan Yufeng adalah wanita yang jahat, namun di dunia Ling Jie, dia adalah ibu kandungnya, ibu yang melahirkan dan membesarkannya,
yang mencintai dan menyayanginya tanpa batas. Jadi dia juga ingin menggunakan hidupnya sendiri untuk melindunginya dan dia bersedia menebus dosa-dosanya tidak peduli resikonya. Yue-chan, kata Yunche, mengenai Suanyuan Yufeng, kamu. Aku tidak membencinya lagi. Tanpa menunggu Yunche selesai, Chu Yue-chan berbicara dengan suara lembut dan jauh, aku bahkan sudah lupa bagaimana penampilannya sejak lama. Kata-kata lembut yang keluar dari bibirnya menyebabkan Ling Jie, yang berusaha sekuat tenaga menahan air matanya, gemetar saat air mata sekali lagi mengalir dari matanya. Baiklah, kalau begitu aku akan memaafkannya juga, kata Yunche sambil tertawa kecil. Setelah itu, dia menatap Ling Jie dengan tulus sambil berkata, meskipun dia hampir membuatku kehilangan peri kecil, tapi, pada akhirnya, mereka berdua aman dan sehat. Selain itu, jika bukan karena ibumu, aku akan menjadi salah satu saudara laki-laki yang baik dalam hidup ini, jadi ayo, sebut saja saat ini juga. Kata-kata yang diucapkan oleh kedua orang ini, terutama kata-kata yang keluar dari mulut Chu Yue-chan sendiri, tidak diragukan lagi merupakan penyelamat yang paling hangat dan lembut bagi hati dan jiwa Ling Jie. Hatinya dipenuhi dengan emosi dan untuk sesaat dia merasa sulit untuk berbicara dan dia bahkan mencoba untuk bersujud sekali lagi. Baiklah, tunggu apa lagi, cepat bangun. Yunche bergerak maju dan menariknya dengan kekuatan besar, saat ini, peri kecilku adalah kakak iparmu, bukan seniormu. Kenapa kamu terus mencoba bersujud? Ling Jie terkejut. Bu, apa itu sapu? Yun Wuxin bertanya dengan suara kecil. Chu Yue-chan terdiam. Juga, Yunche berkata dengan ekspresi marah, kamu dengan senang hati memotong jarimu di depanku, tapi bisakah kamu setidaknya memperingatkanku sebelumnya lain kali? Kamu menakuti putriku, tahukah kamu? Apa yang kamu tunggu? Kenapa kamu belum berdiri? Ling Jie langsung terkejut dengan kata-kata Yunche, putrimu. Menunjuk ke Wuxin, wajah Yunche menjadi kaku dan dia mengambil sosok seorang ayah yang perkasa dan tegas, ini adalah paman Ling Jiemu. Tindakannya memotong jarinya sendiri adalah tindakan yang sangat salah, kamu pasti tidak boleh mempelajarinya dari dia. Bibir Yun Wuxin terbuka dan separuh tubuhnya masih tersembunyi di balik Chu Yuchan. Setelah itu dia dengan lembut memanggil, Paman, Ling Jie. Saat dia melihat ke arah Yun Wuxin, mulut Ling Jie terbuka lebar, dia adalah putrimu. Itu benar, Yunche menganggukkan kepalanya. Saat Ling Jie tergagap parah, dia buru-buru berdiri dan pada saat yang sama, dia dengan cepat menggunakan energinya yang dalam untuk menutup darah yang mengalir dari jari-jarinya yang terputus. Seluruh Blue Wind telah mengetahui tentang kehamilan Chu Yue-chan bertahun-tahun yang lalu, tapi masalah itu sudah terjadi lebih dari 1 dekade yang lalu. Ling Jie sudah lama memperhatikan Yun Wuxin, tapi dia pada dasarnya bahkan tidak berpikir bahwa gadis yang tampak berusia 10 tahun lebih sedikit ini sebenarnya adalah putri Yunche. Dia dengan bingung menepuk seluruh tubuhnya dan mengobrak-abrik cincin spasialnya tetapi dia tidak dapat menemukan sesuatu yang cocok atau layak. Namun setelah itu, dia menguatkan hatinya dan melepas potongan batu giok berharga yang selalu tergantung di dadanya sebelum dia membungkukkan pinggangnya ke arah Yun Wuxin dan berkata, saya tidak pernah membayangkan bahwa bos benar-benar akan memiliki seorang putri, dan sudah sebesar ini. Anda dipanggil Wuxin, kan? Nama yang indah. Paman tidak membawakan sesuatu yang layak untukmu, jadi aku memberimu ini, sebagai hadiah ucapan selamatku untuk Wuxin. Saat dia melirik batu giok berharga di tangan Ling Jie, sudut mulut Yunche sedikit bergerak. Itu jelas merupakan medali Tuan Muda Villa milik Villa Pedang Surgawi. Dengan medali ini, Yun Wuxin bisa pergi kemanapun dia mau ketika dia mengunjungi Villa Pedang Surgawi, meskipun begitu, dia sudah bisa melakukan apapun yang dia inginkan bahkan tanpa medali ini.
Tubuh Yun Wuxin menyusut sedikit sebelum dia bertanya dengan suara lembut, "Bu, bolehkah saya menyimpan ini?" Chu Yuechan tersenyum kecil sambil menganggukkan kepalanya, "Karena ini adalah hadiah ucapan selamat yang diberikan Paman Ling Jie kepadamu, maka kamu dapat menyimpannya." Baru setelah dia mendengar ini, Yun Wuxin mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Batu giok berharga di tangannya memancarkan cahaya aneh yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Alisnya langsung terangkat kegirangan saat dia tertawa gembira, "Indah sekali. Terima kasih, Paman Ling Jie." Sepertinya dia masih belum terlalu yakin dengan bentuk sapaan itu karena perkataannya diakhiri dengan sedikit keraguan. "Tidak perlu berterima kasih padaku, tidak perlu berterima kasih sama sekali. Itu yang harus aku lakukan." Ling Jie buru-buru melambaikan tangannya sebelum berbicara kepada Yun Che, "Dia memang putri bos, dia benar-benar anak yang menawan dan menawan. Jika dia tahu bahwa gadis kecil yang baru berusia 11 tahun ini memiliki tingkat kultivasi mendalam yang lebih tinggi daripada dirinya, dia mungkin akan sangat terkejut hingga dia berlutut lagi." Yun Che meraih tangan Ling Jie dan melihat jari-jarinya yang terputus sebelum menghela nafas pelan. "Jie kecil, mulai sekarang, kamu tidak diperbolehkan berbicara sepatah kata pun mengenai topik penebusan lagi." "Baiklah." Ling Jie mengangguk dengan riang, saat matanya bersinar dengan cahaya yang terang dan ceria, matanya lebih cerah dari sebelumnya selama beberapa tahun terakhir. "Bos, apakah kekuatanmu benar-benar?" dia bertanya karena dia masih tidak percaya itu benar. "Mehem," Yun Che mengangguk dengan senyum tipis di wajahnya, "tapi itu tidak masalah lagi, setidaknya aku masih hidup dan sehat. Terlebih lagi, meski aku tidak memiliki kekuatan yang mendalam lagi, itu akan tetap baik-baik saja. Pernahkah kamu memikirkan siapa wanita di sekitarku?" Setelah dia tiba-tiba merasakan tatapan Chu Yuechan tertuju padanya, suara Yun Che tiba-tiba terhenti saat dia dengan cepat mengganti topik pembicaraan, "Aku memiliki orang paling berkuasa di dunia ini di sisiku, jadi siapa yang bisa menyakitiku?" Menjadi lumpuh total tidak diragukan lagi merupakan pukulan paling kejam bagi praktisi mendalam manapun. Semakin kuat pukulannya, semakin kejam pula pukulannya. Tapi saat melihat keadaan Yun Che saat ini, Ling Jie menghela nafas secara emosional di dalam hatinya saat dia berbicara dengan ketulusan yang tulus. "Seperti yang diharapkan darimu, tidak peduli apakah itu kakekku atau Suan Yuan Wentian, di dunia ini, benar-benar tidak ada yang bisa mengalahkanmu." Yun Che tertawa sambil menggelengkan kepalanya, "Jadi, apakah kamu sudah berkeliling dunia selama ini?" Ekspresi Ling Jie tegas, "Sekarang kita tidak lagi didukung oleh daerah pedang surgawi yang perkasa, sebaliknya, Villa Pedang Surgawi telah mencapai kebebasan sejati. Selama tahun-tahun itu, Villa Pedang Surgawi membuat satu demi satu kesalahan besar dan nama serta prestise kami telah jatuh ke titik paling bawah. Dengan menggunakan pedangku, aku akan membangun kembali kepercayaan dan kejayaan Villa Pedang Surgawi." Yun Che menepuk pundaknya, "Jika itu kamu, maka kamu pasti bisa melakukannya. Mulai sekarang, aku seharusnya tinggal di kota kekaisaran iblis di alam iblis ilusi. Jika Anda pernah lewat, jangan lupa untuk datang dan temukan saya sehingga saya dapat menyaksikan sendiri pertumbuhan Anda." "Itu kesepakatan," Ling Jie berkata dengan anggukan kepala yang berat. Kedua orang itu mengucapkan selamat tinggal dan Ling Jie pergi dari kejauhan. Blue Wind Sword Sein yang telah memotong dua jarinya namun juga telah melepaskan beban berat di hatinya. Pertumbuhannya di masa depan pasti akan lebih menarik dari sebelumnya. Chu Yuechan berkata, "Ling Yun adalah seorang pria sejati di jalan pedang, dia memiliki sikap yang anggun dan dia perkasa tanpa menjadi sombong. Bakat Ling Jie melampaui kakak laki-lakinya dan dia adalah pria yang sangat menghargai persahabatan. Villa Pedang Surgawi mungkin telah kehilangan dukungan besarnya tetapi telah menghasilkan dua penerus yang luar biasa.
Yunce memberikan anggukan kepala yang dalam dan penuh pengertian, meskipun ayah mereka, Ling Yuefeng, egois dan bias dan menganggap kepentingan Villa Pedang Surgawi di atas bahaya yang mengancam negara angin biru, tapi selain itu, segalanya yang telah dia lakukan dalam hidupnya layak disebut pria terhormat. Adapun ibu mereka, Suan Yuan Yufeng, sebagai putri dari seorang tetua dari wilayah pedang surgawi yang perkasa, dia tidak ragu untuk meninggalkan ayah dan sektenya karena dia jatuh cinta pada Ling Yuefeng dan bahkan mengikuti Ling Yuefeng kembali ke surga kecil itu. Villa Pedang. Meskipun dia sangat menyadari bahwa kemungkinan besar Ling Yuefeng ingin menggunakannya untuk naik ke cabang yang lebih tinggi yaitu wilayah pedang surgawi yang perkasa, dia tidak meninggalkan atau meninggalkannya selama beberapa dekade dan dia tidak memiliki kebencian atau penyesalan dalam dirinya, hatinya untuk pergi bersamanya. Jadi tidak aneh sama sekali jika mereka telah membina penerus yang luar biasa. Hanya saja, Yunce menggelengkan kepalanya, semakin Ling Yuefeng jatuh cinta padamu, semakin besar kebencian dan iri hatimu pada Suan Yuan Yufeng. Tidak peduli betapa baiknya seorang wanita, begitu dia jatuh ke dalam jurang kecemburuan dan kebencian, dia akan menjadi iblis yang mengerikan. Chu Yuechan mengalihkan pandangannya ke arahnya, jadi maksudmu akulah yang memaksa Suan Yuan Yufeng menjadi penjahat. Yunce melambaikan tangannya paling cepat sepanjang hidupnya, tidak, bukan itu yang aku katakan. Maksudku, pesonamu terlalu hebat, jadi siapapun, itu tidak benar, Benar, Wuxin. Yunce meraih tangan putrinya dan menunjuk ke depannya, di depan kami ada sebongkah batu yang aku, ayahmu, sentuh secara pribadi bertahun-tahun yang lalu, izinkan aku membawamu pergi dan melihatnya. Yun Wuxin, saat dia melihat Yunce berlari seolah-olah dia melarikan diri sambil memegang tangan putrinya, sudut bibir Chu Yuechan bergerak sedikit dan kabut samar muncul di matanya. Dia awalnya berpikir bahwa kehidupan dingin tanpa keinginan, kehidupan semua murid Frozen Cloud Asgard, akan menjadi seluruh hidupnya. Tapi setelah dia menghabiskan 6 bulan bersama Yunce, setelah kembali, dia menemukan bahwa dia tidak lagi memiliki hati es, dan dia sekarang memiliki keinginan di dalam hatinya. Dia melakukan yang terbaik untuk menekan keinginan itu tetapi hanya setelah menerima berita kematian Yunce dia benar-benar menemukan bahwa keinginan dalam hatinya telah tumbuh begitu kuat sehingga dia bersedia meninggalkan sekte demi Yunce. Tapi hari ini, dia dan putri mereka ada di sisinya. Ini benar-benar kehidupan yang benar-benar lengkap, tidak peduli di mana dia berakhir di masa depan. Di belakang mereka, Feng Xianer diam-diam memandangi keluarga beranggotakan 3 orang itu dan dia tidak ingin mengeluarkan satu suara pun yang mengganggu mereka.